Sampaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, yang masih memberikan kita nikmat, yang sedang memberikan kita nikmat, dan yang akan memberikan kita nikmat. Nikmat yang telah dikasih dan kita telah terima, nikmat yang masih dikasih dan masih kita terima, nikmat yang sedang dikasih dan sedang kita terima, nikmat yang akan dikasih dan akan kita terima. Maka sudah sepatutnya kita pandai berterima kasih. Konsekuensi dari syukur dan pandainya kita berterima kasih bukan hanya lisan yang mengucapkan kalimat Alhamdulillah, tapi konsekuensi yang paling Allah minta adalah i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Wahai keluarga Daud, buktikan syukurmu dengan amal. Sayang sekali hamba-hambaku itu sedikit sekali yang pandai bersyukur. Apa maknanya? Yang pandai mensyukuri nikmatnya dengan cara memaksimalkan amalnya. Mensyukuri nikmat mata, maka pertanyaannya, apa amal soleh mata kita? Kalau cuma untuk melihat, semua mata Allah kasih nikmat penglihatan, tapi tidak semua mata mau melihat dan membaca Al-Quran. Apa nikmat yang Allah kasih dari kaki bisa berjalan, tapi apakah langkah kaki ini lebih banyak ke masjidnya, ke majelis ilmunya, silaturahimnya, mencari nafkah yang halalnya, atau jangan-jangan lebih banyak yang lainnya? Kita dikasih nikmat Allah lisan, maka pertanyaannya, apa amal lisan kita? Lebih banyak kalimat-kalimat thayyibah kah yang kita ucapkan, atau kalimat-kalimat yang ternyata saqitan ghaira mardiyyin, yang terucap ternyata tidak mendatangkan ridha Allah. Kita punya nikmat harta, maka pertanyaannya juga sama. Apa amal soleh yang kita bisa hasilkan dari harta kita? Mana yang lebih banyak yang kita keluarkan dengan kesia-siaan, kita masukkan ke dalam perut kita, ujungnya menjadi kotoran. Kita belikan sesuatu yang kita pakai, ujungnya usang, atau yang kita infakkan itulah yang mengekalkan. Sebab kata Nabi, harta itu hanya 3. Ya, akalta fa'afnaita, wa labista fa'ablaita, wa tasaddaqta fa'abqaita. Kita makan jadi kotoran, kita pakai usang, ujungnya rusak. Ya, kemudian yang kita sedekahkan, infakkan, itulah yang kekal. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim ada 2 ayat yang kedua-duanya Allah sebut sebagai hasanah, yaitu yang baik. Yang pertama dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang kedua Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati
wal mau'izatil hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah, benar-benar sungguh ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah uswatun hasanah, sosok figur yang punya keteladanan yang baik. Figur yang punya keteladanan yang baik itu bagus. Tetapi dia harus didukung oleh ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah semua orang, dakwahkan dan sampaikan kepada semuanya agar mereka mau bersama di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa mengajaknya? Bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Nasihat yang baik maknanya bisa cara. Dalam tafsirnya juga mau'izatil hasanah maknanya Al-Quran. Karena Al-Quran isinya adalah semua nasihat-nasihat yang dipastikan semuanya baik. Maka bersinerginya antara figur yang punya keteladanan dengan nilai yang disampaikan adalah nilai yang penuh dengan kebaikan, ditambah lagi dengan cara menyampaikannya adalah dengan cara yang penuh dengan kebaikan, maka jadilah dia sumber kebaikan. Ada orang menyampaikan tentang nasihat, jujurlah, jujurlah, jujurlah. Dikutiplah ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, bersamalah dengan orang-orang jujur. Dikutip hadis Nabi, ayatul munafiqi thalas, tanda-tanda orang munafik ada 3. Salah satunya disebutkan idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong dia sering dusta. Kemudian dikutiplah hadis Nabi, alaikum bis-sidqi, jujurlah, sebab fa inna sidqa yahdi ilal bir. Orang kalau sudah jujur pasti mengarah pada perbuatan baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah, perbuatan baik ujungnya adalah mengantarkan pada surga. Ini nilainya baik, Pak. Nilai kejujuran itu adalah nasihat yang penuh dengan kebaikan. Cara menyampaikannya katakanlah dengan kelembutan dan kebaikan. Tapi sosoknya ternyata tukang bohong. Tidak ada keteladanan tentang kejujuran yang kita bisa dapatkan. Kira-kira jadi sumber kebaikan tidak, Pak? Tidak. Nak, kerjakan sholat. Nak, jangan lupa tutup aurat. Nak, azan berkumandang, siap-siap. Tapi orang tuanya ngomong begitu sambil main handphone. Nasihatnya baik, nilainya penuh dengan kebaikan, tapi keteladanan yang tidak ada. Hari ini sepertinya ini yang banyak. Tapi sebaliknya jamaah sekalian juga sama. Ya. Ada orang misalnya pakai peci tambah udeng-udengnya ke atas 1 meter. Jenggotnya panjang sampai lutut. Misalnya jubahnya sampai nyeret-nyeret tanah. Pakai tongkat dia kemana-mana. Tapi pesan yang disampaikan narasinya adalah saya adalah malaikat Jibril misalnya. Saya adalah nabi terakhir. Ini wajib kita tolak. Harus kita ingkari. Mau dia bilang apapun nilai yang sedang dia bawa, sebab tidak mungkin nilai itu nilai yang baik.
Seandainya pun penampilannya adalah penampilan yang seolah-olah dia pantas menyampaikan segala kebaikan. Banyak orang juga yang terkecoh dengan hal ini. Dengan penampilan yang memukau, dibacakan satu ayat, justru ayat itu yang menjebaknya dalam kesyirikan bertahun-tahun. Bu, ini saya berkeliling ya Bu ya. Ini tolong dibaca ini Bu. Ya, digulung-gulung kertas. Tolong simpen di dompet. Bawa kemana aja kalau Ibu pergi. Insya Allah. Nah, bahasanya insya Allah lagi. Ya, pakai nama Allah lagi. Ya, Ibu akan dijaga keselamatannya. Pas dibuka, bukan Al-Quran. Cuman tulisan Arab. Tulisan Arab Melayu. Ternyata di situ ada isim-isim dan seterusnya. Saya pernah melihat itu. Ya, turun-temurun dibawa, diturun-temurunkan dari nenek moyangnya, dari leluhurnya. Kertas digulung-gulung. Dan ketika kertas itu dirampas, diambil, marahnya bukan main. Ngamuknya luar biasa. Keluar semua khadam-khadamnya itu. Artinya apa? Sumber kebaikan itu mengacu kepada sosok figur yang pantas memang menyampaikan sebab dia penuh dengan keteladanan. Yang disampaikan adalah nilai-nilai kebaikan yang mau tidak mau harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan cara menyampaikannya pun penuh dengan kebaikan. Ada orang misalnya penampilannya luar biasa memukau. Banyak orang kemudian terpukau, banyak orang seolah-olah tersihir luar biasa. Lisannya fasih mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, mengutarakan hadis-hadis Nabi SAW. Tapi ternyata cara menyampaikannya kurang ihsan. Cara menyampaikannya kurang baik. Cara menyampaikannya mungkin kurang santun. Pada akhirnya tidak juga akan menjadi sumber kebaikan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka di dalam surat Al-Ghasyiyah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati tentang suasana syurga, yang mau tidak mau kita pun bisa sebenarnya mewujudkan suasana syurgawi itu di dunia dalam ranah apapun, dalam ruang lingkup apapun. Di masjid, kita ingin jadikan masjid ini masjid yang syurgawi. Rumah tangga yang syurgawi. Sampai ada istilah baiti jannati, home sweet home, rumahku syurgaku. Kita ingin menghadirkan di tengah-tengah masyarakat kita lingkungan yang syurgawi, bisa. Kita mau menghadirkan di perusahaan kita suasana syurgawi, bisa. Kita ingin menghadirkan di lembaga, yayasan, sekolah kita suasana syurgawi pun bisa. Apa syaratnya? Dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 11, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan la tasma'u fiha laghiyah. Orang-orang surga itu tidak pernah mendengar kalimat-kalimat laghiyah. Sehingga suasana syurgawi itu adalah ketika dimanapun kita berada, di masjid tidak ada kalimat laghiyah di sini. Di rumah tangga tidak ada kalimat laghiyah di rumah tangga. Di tempat usaha kita tidak ada kalimat laghiyah di sana. Di lembaga, yayasan, sekolah kita tidak ada kalimat laghiyah. Di lingkungan kita tidak ada kalimat laghiyah. Disitulah ada suasana syurgawi. Nah, apa makna laghiyah? Al-Imam Al-Farra wal-Akhfash mengatakan bahwa
Al-muradu biha sittatu awjuhin. Yang dimaksud dengan kalimat laghiyah adalah sittatu. Apa artinya sittah, Pak? 6. Awjuhin dari kata wajah. Maknanya apa? Maknanya adalah perspektif. 6 perspektif. 6 pandangan, 6 sudut pandang. Yang pertama, suasana syurgawi itu akan bisa dibentuk, yakni kadziban wa buhtanan wa kufran billahi azza wa jalla. Kita ambil contoh dalam rumah tangga. Rumah tangga yang syurgawi itu, jika dalam rumah tangga tidak ada kalimat laghiyah dengan makna yang pertama, kadziban, buhtanan, wa kufran billahi azza wa jalla. Kadziban artinya apa? Dusta. Jangan sekali-kali ada dusta dalam rumah tangga. Ya. Kalau di handphone sudah saling pakai password supaya tidak bisa dibuka pasangan. Pertanyaannya, apakah ada yang sedang disembunyikan? Kalau menamakan kontak telepon bukan dengan nama sesungguhnya, namanya PT Berkah Mandiri misalnya, toko bangunan. Pas lagi di telepon, kita di kamar mandi misalnya, Pak. Ayah telepon, dari siapa coba lihat? Berkah Mandiri toko bangunan. Kata kita dari dalam kamar mandi, jangan diangkat, Mak, itu tagihan semen, Mak, katanya. Padahal itu cabang yang kedua. Tapi ditulisnya toko bangunan PT Berkah Mandiri. Sehingga ketika ditelepon, istri pun gak berani ngangkat. Karena tahu pernah trauma dengan tagihan-tagihan tadi. Kalau misalnya anak ditanya, nak sudah sholat, dia belum sholat tapi dia jawab sudah, berarti ada indikasi rumah tangganya bukan rumah tangga syurgawi. Kalau ibu ditanya sama suami, "Mah, uang dapur masih ada enggak?" Kira-kira ibu jawab habis atau masih ada? Berarti tidak ada suasana syurgawi. Padahal di dompet masih begitu ya, bilangnya udah habis. Kalau ada ayah ditanya sama anaknya, "Ya, minta duit," bilang apa? Ayah kagak punya duit. Berarti sudah tidak ada suasana syurga. Kenapa? Jauhi iyyak wa iyyak wal kadzib. Jauhi segala dusta. Kenapa? Karena fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Dusta sekali saja akan membawa kepada dosa-dosa yang lain, dan dosa-dosa yang lain ujungnya mengantarkan pada neraka. Padahal kita harapannya surga. Dan suasana rumah tangga yang neraka adalah suasana yang seperti halnya kobaran api, membakar, menghancurkan, melumat, tidak mengenal mana plastik, mana kayu, mana kertas, mana air, dihabisi semua. Orang kalau sudah amarah kan begitu. Seputih apapun kertas kebaikan pasangan kita, dibakar juga, dihabisi. Kenapa? Karena merasa dibohongi. Ya, satu, jangan ada dusta dalam apapun. Masjid pengen suasana syurgawi, jangan ada dusta. Ya, kalau memang laporan kasnya adalah untung, surplus, jangan ditulis defisit misalnya.
Kalau dalam pembangunan masjid, semennya 3 sak, tulis 3 sak. Kalau memang ada donaturnya nyumbang 5 sak, tulis dari donatur 5 sak. Jangan ada dusta. Perusahaan mengelola sekolah, pesantren, lembaga, yayasan, laporan keuangan, bendahara jangan pernah ada dusta. Proposal, jangan sampai ada proposal dusta. Kwitansi, jangan sampai ada kwitansi dusta. Kalau ingin ada suasana syurgawi. Saya punya tetangga itu baru hijrah. Alhamdulillah, dia minta didampingi betul karena godaannya luar biasa. Sebelumnya di perusahaan swasta yang proyeknya itu MM-an. Dan ternyata ya hal-hal haramnya lebih dominan dibandingkan yang halalnya. Kemudian dia mulailah usaha. Mulai usaha, baru merintis usaha. Salah satu produk usahanya itu dijual 1 piece-nya 70.000. Datanglah order dari salah satu lembaga pemerintah. Kemudian dia pesan, WA-nya di forward ke saya, minta order sekian, tapi tolong ditulis di kwitansinya per piece-nya harga 100.000 katanya. Ini ibu yang minta. Maksudnya apa? Ada atasannya ibu-ibu yang mintanya begitu. Ya. Tapi nanti duit ke saya berapa? Yang duit ke ente-nya tetap 70.000. Tulis saja 100.000. Konsultasi sama saya. Saat boleh apa kagak ya? Saya tanya, bang, ente masih doyan duit? Masih sih Tat katanya. Ustaz doyan nggak? Saya juga doyan, saya bilang. Terus kalau begini gimana nyikapinnya? Sekarang bagaimana kalau abang lihat? Saya sampaikan fatwa DSN MUI. Saya sampaikan dari lembaga tarjihnya Muhammadiyah. Saya sampaikan fatwa dari Bahsul Masailnya Nahdlatul Ulama. Saya sampaikan undang-undang tentang gratifikasi. Bang, anak abang baru 3 tahun, saya bilang. Kalau ternyata ujungnya abang yang apesnya kena audit, untung kagak seberapa, dipanggil jadi saksi minimal ntar, siap apa kagak. Sebab saya punya teman yang begitu. Ikutan, tiba-tiba apesnya kena, akhirnya apa? Mau nggak mau dipanggil juga, diminta keterangan. Apa kata orang? Akhirnya dia istikharah, nggak lama, dia kirimkan forward WA berikutnya. Ketika dia menolak, dia mau nggak mau ngambil itu, ujungnya ternyata sang ibu tetap mengatakan, ya sudahlah, pesan aja ke dia dan sesuaikan apa yang dia mau. Kwitansi tetap ditulis 70.000 per 1 piece-nya. Kemudian WA dikirimkan ke saya bilang, tuh kan bang, Allah cuma pengen nguji ente istiqomah apa enggak. Kalau emang rizki nggak kemana. Kalau memang kata Allah nggak akan rizki, juga pasti nggak akan dapet. Ternyata apa? Hikmah dibalik kejujuran dan bertahan dalam kejujuran. Allah itu tidak akan salah menempatkan rizkinya buat orang-orang yang jujur. Dan akhir zaman ini, kata Nabi SAW, narasi besarnya adalah kebohongan. Simbol kebohongan dalam bahasa Arab adalah ad-dajjal. Apa makna dajjal secara bahasa? Al-kadzdzab, pendusta. Yusaddaqu fiha al-kadzib wa yukazzabu fiha as-sadiq. Orang yang bohong dibilang jujur, orang yang jujur malah dibilang bohong. Udah kebolak-balik hari ini. Ya. Dukun pakai sorban, ustadz pakai helm. Hari ini begitu. Ya. Saya punya guru itu pernah, ya ini kejadian memang. Jadwal khutbah Jumat,
karena terlambat dia ngebut naik motor, nggak pakai mobil. Sudah saking terlambatnya, nyampe masjid langsung turun, dipanggil langsung dipersilahkan ke mimbar, helmnya belum dicopot. Ini Ustadz udah pakai helm ceramahnya, dan dukunnya pakai shotmat udah hari ini. Kembali ke dunia hari ini, Masya Allah. Nah, jamaah sekalian nanti muliakan Allah. Yang kedua adalah setelah al-kadzib, dusta, buhtan, yaitu fitnah. Kalau dalam rumah tangga sudah saling fitnah, bahaya. Dalam organisasi, paguyuban, lembaga, yayasan, perusahaan, saling fitnah. Kabak ini memfitnah kasih ini. Kepala departemen ini memfitnah anak buahnya memfitnah kepala departemennya, guru memfitnah kepala sekolahnya, bagian keuangan memfitnah kepala ketua wali kelasnya. Wah, rusak. Jamaah memfitnah ketua DKM. Wah, pantesan dia betah jadi ketua DKM. Mobilnya juga ganti 2 kali. Waduh. Ya, padahal bisa jadi beliau punya usaha. Punya usaha di tempat yang lain yang kita nggak tahu, tapi gara-gara kalimat fitnah ini, Pak, Masya Allah, luar biasa. Semasjid-masjid langsung bisa terprovokasi. Bisa su'udzan, berprasangka buruk, bahkan bisa melakukan fitnah secara verbal langsung. Bukan tidak mungkin juga adanya kudeta, adanya pertikaian, adanya permusuhan, dan seterusnya. Fitnah. Hari ini siapa yang bisa ngerem fitnah di sosial media, Pak? Susah. Simbolnya adalah hoax, berita bohong, buhtan, berita bohong yang mengandung fitnah. Ya, saya pernah dikasih tahu informasi oleh salah seorang pejabat yang punya kewenangan. Beliau mengungkap satu data di Jawa Barat. Saya lupa tahun berapa. Dia sebutkan di Jawa Barat tahun sekian, angka produksi berita hoax setahun itu angkanya di atas 800 berita pemberitaan sosial media. Yang transaksinya itu hitungannya puluhan miliar. Loh, kok bisa? Dari mana logikanya? Orang itu sekarang menjadi produsen berita hoax. Itu bisnis. Dari mana bisnisnya? Ketika dia bikin media, dia produksi berita hoax. Berita ini kemudian disusun dalam bentuk link. Link itu kemudian disebarkan, setiap orang mengklik linknya, maka masuklah poin kepadanya. Semakin banyak viewersnya, semakin banyak yang mengkliknya, ujungnya akan menambahkan engagement, menambahkan algoritma yang ketika dalam konteks sosial media akan menambah rate, tarif iklan, tarif, endorsement, dan lain sebagainya. Ya, ada beberapa sosial media itu yang akunnya itu sukanya nebar fitnah. Ya, saya nggak bisa sebutkan ini karena direkamnya, Masya Allah. Tapi bisnisnya jadi luar biasa. Yang punya akun itu luar biasa. Kenapa? Disitulah uangnya, disitulah cuannya. Mengambil kenikmatan surga untuk pribadi, tanda petik, dengan menghadirkan neraka buat orang lain. Apa? Pertikaian, menebarkan berita bohong, menebarkan berita dusta, berita fitnah, dan seterusnya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang kedua. Yang ketiga, dalam rumah tangga, di masjid, di lembaga, di masyarakat, dimanapun bahkan negara, jangan ada kufran billah, kalimat yang mengandung unsur kufur kepada Allah. Rumah tangga tidak akan menjadi rumah tangga syurgawi.
Kalau misalnya ujian di sekolahnya si anak, pas bagi rapot anak kita dapat 6 Pak. Kalau orang dulu bilangnya ponten, tahu ponten Pak ya? Nah, ini nggak tahu sekarang apa namanya. Nilainya, Masya Allah, nilai. Ya, di sekolah anak saya pakainya grade, nggak pakai nilai lagi, cuma A, B, C, D doang. Ya. Dapat pontennya 6. Keluar kalimat kufur. Kamu gimana sih jadi anak mama? Kamu gimana sih jadi anak ayah? Udah diajarin, udah dibiayain. Kita tidak melihat kebaikan yang lain yang kita atau yang anak kita miliki. Melihatnya dengan sudut pandang apa kekurangannya. Seolah tidak ada nikmat Allah yang Allah titipkan kepada anak kita yang harus kita syukuri. Dibikinin masakan sama istri, kurang garam. Padahal kurang garamnya dikit Pak. Mencak-mencak, ngomel-ngomel, marah-marah. Mama gimana sih? Ini kok tumben-tumbenan masaknya kurang enak. Garamnya bagaimana? Habis Pak. Ya, keluar kalimat kufur, tidak bersyukur. Lihat pasangan kita. Dia dandan, wajahnya putih, Masya Allah. Bedaknya tebal. Beda tipis antara bedak sama tepung terigu. Itu yang datang ke suaminya, dia tanya, ayah, aku cantik tidak? Mau ngomong cantik, tapi yang putih mukanya doang, lehernya hitam. Tapi mau bilang kagak cantik, takut nggak bersyukur gitu kan? Maka mau tidak maulah bilang, mama memang satu-satunya bidadari yang aku punya. Masya Allah. Dalam hati, bohongin lu kan begitu ya. Tapi kalimat yang baik terucap. Yang penting tidak ada kalimat kufur. Ibu coba kalau lagi pesta, mau ada kondangan, ya bertumpuk jilbab dalam lemari, masih bisa ngomong, aku kok nggak punya jilbab ya. Wah, itu selemari nggak disyukuri apa? Ya. Wah, lihat jilbabku nggak? Ini jilbab mama habis nih, kok nggak ada jilbabnya? Padahal selemari jilbab semua isinya. Bersyukur tidak? Jangan sampai ada kalimat kufur nikmat. Ya, udah dikasih sama Allah, punya sepeda, alhamdulillah. Jangan ngelihat tetangga punya motor. Ayah, kayaknya enak kok deh kalau mama kemana-mana naik motor. Naik sepeda, mama takut varises. Udah, dibeliin motor. Dikasih motor, jalan-jalan naik motor. Pas hujan, kehujanan. Mulai ngomong, ayah, kayaknya enak kayak tetangga itu. Punya mobil. Kalau hujan kagak, kehujanan. Panas kagak, kepanasan. Akhirnya dibeliin mobil juga. Giliran dibeliin mobil, mobilnya ternyata nggak masuk garasi karena pas bikin rumah emang kagak disetting punya mobil. Akhirnya apa? Ayah, di rumah kita kagak ada garasinya pisan ini. Ya, sempit banget, kagak enak ganggu tetangga. Kita bongkar aja Pak itu. Kamar depan kita jadi garasi. Renov ya rumahnya ya, renov ya. Akhirnya apa? Renov rumah juga. Habis renov rumah, kekurangan kamarnya Pak. Nah ini ada jadi tidur di ruang tamu nih ya. Kamarnya dibongkar buat garasi. Kita tingkatin aja apa ini rumah. Ya tingkat, Masya Allah. Udah dibikinin tingkat, anaknya malas ke atas minta ditemenin. Tidur sendiri takut. Ada aja masalahnya. Kalau tidak bersyukur. Selalu merasa kurang kalau menyikapi dengan kufur. Maka rumah tangga tidak seperti suasana surga kalau pendekatannya kufur. Masjid, Ustadz gimana ya ini kajian subuh kok kagak pernah rame katanya. Kita nih DKM, apa aja kita lakuin. Diundang pakai WA, udah. Di grup jamaah, udah.
undangan lewat RT, udah diiming-imingin dapat sarapan pagi, udah sampai ada di satu masjid, Pak. Ini kejadian di satu masjid, DKM-nya sampai bingung caranya gimana coba. Semua yang soft pertama dikasih pulsa 25.000. Masya Allah. Subuh jam 9.05, jam 4 soft pertama udah penuh, Pak. Siapa yang ngisi? Bocah-bocah. Ternyata 25.000-nya buat main game. Ya Allah, paket data buat dipakai main. Ya, ternyata lebih cerdas bocah dibandingkan bapak-bapak. Kejadian ini. Ya di zaman COVID yang lalu. Gimana masjid biar tetap ramai? Begitu caranya. Ya diiming-imingin, ya paket data 25.000. Subhanallah. Harusnya tugas kita apa? Mensyukuri, alhamdulillah. Bersyukur Allah tambahkan. Jamaah 2 orang doang yang datang, alhamdulillah. Ya, mau 10 orang, alhamdulillah. Ya 50 orang, alhamdulillah. Ada sarapannya, alhamdulillah. Nggak ada sarapannya, Masya Allah. Perlu dites nih Pak Haji. Ya, 1 kali nggak usah pakai sarapan. Kira-kira datang atau tidak kita ini ya. Masya Allah. Ya. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga ngelola pesantren itu. Kita sikapi dengan syukur. Tahun pertama santri saya cuma 7 orang. Karena tahun ajaran mulai bulan Juni, sekolah itu masih pembangunan, pesantren masih pembangunan, itu kira-kira kelas baru bisa dipakai sekitar bulan Februari. Jadi Maret kita ngejar PPDB itu. Alhamdulillah dapat 7. Bersyukur. Operasional lebih gede tentu. Ya kan? Gaji guru mau ngajarnya 7 orang sama 30 orang sama aja kan begitu. Tapi SPP yang masuk dari 7 orang. Kita bersyukur saja, alhamdulillah. Tahun kedua Allah kasih. Alhamdulillah 29 tambahannya. Masuklah jadi 36. Sekarang alhamdulillah sudah 50-an. Artinya apa? Proses kita nikmati. Ya, kita nggak marahin gimana sih orang pesantren, PPDB-nya apa kurang ini kurang. Alhamdulillah saja. Ya, dinasehati kami oleh pembina yayasan. Alhamdulillah. Berarti Allah percaya kepada kitanya segitu, kata beliau. Ya udah nikmati saja, Pak. Ya, semua proses demi proses. Baik. Yang kedua adalah la batila wala isma. Jangan ada kalimat batil dan jangan ada kalimat dosa dalam rumah tangga. Kalimat yang mengandung dosa. Apa contohnya? Ngomongin orang dosa tidak? Dosa. Rumah tangga itu nggak akan senikmat suasana surga kira-kira begitu. Kalau sukanya ngapain? Ngomongin orang. Nyeritain kekurangan rumah tangga orang. Nyeritain ketidakbaikan anak orang. Nyeritain kondisi ipar. Nyeritain kondisi omnya, ngibahin ya, ngomongin, komentarin, nyeritain, ngungkapin, ya, ini semua ada kalimat dosanya. Maaf, ada kalimat dosanya. Begitu juga kalimat dosanya apa? Misalnya apa? Ngomong-ngomong yang tidak baik, bahasa binatang keluar semua, kebun binatangnya. Ya inilah, itulah, inilah, itulah. Ini rumah tangga tidak ada suasana syurgawinya. La batila, jangan ada kalimat batil. Wala isma, jangan ada kalimat yang mengandung dosa. Dalam rumah tangga, di masjid, di masyarakat, ya, di tempat usaha kita, di lembaga kita, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, annahu syatam, yaitu kalimat yang mengandung syatam, penghinaan. Rumah tangga jangan sampai ada penghinaan sama sekali. Baik verbal ataupun non-verbal. Verbal dengan lisan atau dengan tangan. Allah menyebutnya sebagai
wailul likulli humazatin lumazah. Dengan tangan bagaimana misalnya Pak? Misalnya menunjukkan jari tengah tangan kanan, atau membalikkan jari jempol, atau kemudian mengatakan, segitu aja nggak bisa. Ini namanya syatam. Anak kita gituin, masa sih nak segitu aja nggak bisa. Ini sudah namanya apa? Bullying. Sudah membuli. Yang secara tidak sadar pelaku bully paling besar adalah kedua orang tua. Dalam rumah tangga yang merendah-rendahkan anak, yang kemudian menyepelekan kebaikan anak sekecil apapun, dia udah bantuin nyapu, masih dikomentari. Kalau nyapu nggak begitu nak, kalau nyapu tuh yang bersih nak, kalau nyuci piring tuh yang bersih, kalau nggak bisa bersih udah sana main aja, nggak usah dibantuin mama nyuci. Itu sudah bullying, sudah menghina kebaikan yang dia telah lakukan. Kita nyuci motor, ayah, aku boleh ikutan nggak? Boleh. Dia basuh ban motor kita tanpa dicuci lagi sponnya, dia basuhin di bodi motornya Pak. Kotor nggak kira-kira? Kotor. Kamu gimana sih? Katanya mau bantuin ayah nyuci, ini malah ngotorin. Udah masuk syaitan. Nggak ada suasana syurgawi di situ. Anak pun nggak bisa merasakan suasana syurga dalam rumahnya. Nggak betah di rumah, ujungnya main keluar. Betah ada teman-temannya yang menghargai dia, teman-temannya yang mengakomodasi kepentingan dan keinginannya, teman-temannya yang mau bercanda dengan dia. Kita kadang-kadang mungkin Pak, saya juga mengevaluasi, merefleksi dalam kondisi lelah, ya. Kadang anak ngegelendotin kita, mungkin keluar kalimat, kamu kenapa sih udah gede masih gelendotin aja? Sudah masuk unsur syaitan. Apa salahnya? Sebagaimana Rasulullah SAW ketika Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Usama bin Zaid, mereka ngegelayutin Nabi di pundak beliau dan duduk di kedua pangkuan beliau, dipeluk sama Nabi SAW. Selah apapun Rasul, tidak ada yang lebih lelah dibandingkan Rasulullah SAW. Tahajudnya sepanjang malam, sepanjang siangnya berdakwah, bahkan sering jihadnya, tapi nggak pernah kemudian tanda petik membuli anak-anak. Tidak pernah Nabi membuli istrinya, tidak pernah menghina apapun yang dilakukan oleh istrinya. Seorang istri pun jangan sampai menghina apapun pemberian suaminya, mensyatam, merendahkan, kemudian menyepelekan, kemudian tidak menganggap, tidak kemudian menjadikannya ada, dan seterusnya. Ingat, dua wanita yang dilaknat sama Allah dalam Al-Quran, dalam surat At-Tahrim adalah Imra'ata Nuhin wa Imra'ata Lut. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Ibu tahu nggak dosanya mereka berdua apa? Istri Nabi Nuh itu menghina suaminya dan memprovokasi anaknya untuk durhaka kepada Nabi Nuh. Kenapa Kan'an bisa begitu? Karena istrinya Nabi Nuh ini mendapati keuangan rumah tangganya tidak baik-baik saja. Nabi Nuh termasuk Nabi yang tidak kaya. Beda dengan Nabi Sulaiman, kita tahulah kisahnya, kekayaannya, istana, dan seterusnya. Nabi Nuh ini Nabi yang relatif secara ekonomi biasa-biasa saja, bahkan di bawah rata-rata. Sudah ekonomi biasa-biasa saja, kemudian ditugaskan Allah bikin kapal. Bikin kapal, padahal di sekitarnya tidak ada laut, Pak. Padang pasir, disuruh bikin kapal, di sekitarnya nggak ada laut. Kalau kata orang apa? Nabi Nuh kurang kerjaan. Sakhiru minhu, mereka menghina Nabi Nuh. Siapa yang ikut menghina? Istrinya. Ya, kalau bahasa kita kira-kira, ayah, ngapain sih ngerjain begituan? Noh, pikirin beras di dapur habis, gitu kira-kira. Cari kayak kerjaan, cari nafkah kayak yang benar gitu. Ngapain ngerjain sesuatu yang gak ada manfaatnya itu?
main burung mulu, mancing doang, misalnya begitu Pak. Emang mancing bisa dapat makan? Ya, luar biasa. Tidak cukup di situ, dia provokasi anaknya. Nah, kalau ayah nanti ngasih nasihat, jangan mau dengerin. Orang kita juga gak dipeduliin, apa yang kita peduliin dia? Kira-kira begitu. Maka ketika Nabi Nuh manggil anaknya, nah ayo ke kapal, ikut sama ayah, selamat sini. Saya selama ini juga hidup begini-gini aja. Kira-kira begitu. Saya mendingan hidup sendiri, saya selamat diri sendiri. Saya mendingan pergi ke bukit. Insya Allah, ya tanda petik gitu ya, saya bisa selamat dari banjir. Nyatanya apa? Tenggelam juga. Itu istri Nabi Nuh. Ya, menyepelekan kegiatan suami, merendahkan kegiatan suami, padahal dia sedang menjalankan tugas dari Allah. Mencari nafkah adalah tugas dari Allah. Kewajiban yang Allah berikan kepada setiap suami dan kepala rumah tangga, apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya. Jangan pernah memandang dengan kacamata merendahkan. Syaitan, ujungnya menghina. Yang kedua, Nabi Lut. Nabi Lut ini memfitnah, merendahkan suaminya di hadapan khalayak umum. Nabi Lut mengatakan bahwa tinggalkan laki-laki. Allah berikan kepada kalian perempuan. Kenapa kalian suka laki-laki? Jauhi perilaku gay dan lesbian kalian. Liwat dan sihab, jauhi semuanya. Kemudian di satu malam datanglah 4 orang anak muda yang semuanya ini adalah menyamar, yang aslinya adalah malaikat. 4 sosok malaikat menyamar jadi 4 anak muda yang ganteng-ganteng semua. Dan di kaum Sodom, jemaah sekalian, itu tidak ada satupun anak muda yang ganteng, pasti kecuali didatangi untuk digauli, untuk dinodai. Maka Nabi Lut menyampaikan pesan kepada anaknya, nah, nanti ayah ada tamu 4 orang anak muda, tolong jangan cerita sama siapa-siapa. Sebab kalau ada yang tahu, pasti warga kampung Sodom akan mendatangi 4 orang ini untuk dinodai. Siapa yang bocorin, Pak? Istrinya. Dia ngomong kemana-mana. Perhatikan semuanya kurang lebih. Lut mengatakan kepada kalian jangan mendekati laki-laki, sementara dia memasukkan 4 orang laki-laki ke dalam rumah. Istri yang memfitnah, mensyatam, menghina, menjatuhkan harkat martabat suami di depanku. Ini kelakuan istri Nabi Lut. Rumah tangga kira-kira rasa syurgawi nggak Pak kalau punya istri begitu? Punya suami begitu gimana Pak? Ya, istri saya ini cerita di depan keluarga besar, lagi arisan keluarga besar. Waduh, istri saya mah boro-boro masak air aja angus pancinya. Jangan ada saya masuk umur pernikahan 15 tahun gak pernah dimasakin sama bini saya. Tuh, dipermalukan di hadapan umum. Ya. Boro-boro dia megangnya setrikaan katanya. Tiap hari maunya laundry doang, katanya takut lecet tangannya. Takut gede sebelah ototnya katanya. Nyetrika pakai tangan kanan, ntar gede sebelah tangan kanan ototnya katanya. Subhanallah. Boro-boro dia mau keluar siang-siang takut hitam. Wah, merendahkan. Apalagi Nabi juga mengatakan, terlaknat seorang istri yang menceritakan tentang ranjang suaminya. Waduh, itu fitnah, misalnya merendahkan luar biasa. Yang menjelek-jelekan suaminya, kemudian ya melemah-lemahkan suami dan seterusnya. Tidak ada suasana syurga di situ. Begitu juga dalam di masjid dan seterusnya. Kalau kalimat menghina, dia masuk alim aja itu. Nah, celananya di ngatung-ngatungin pura-pura aja dia mah. Ya. Ada orang yang celananya ngebloyor ke bawah, dikomentarin juga. Nah, itu celana apalagi kebanjiran, apalagi mau nyeret menyapu tanah kali ya. Yang atuh dibilang kebanjiran, yang atuh dibilang kayak nyeret-nyeret tanah. Padahal ya Allah, mau yang ngatung celananya, mau yang ngegeloyor celananya, alhamdulillah masih sama-sama pakai celana, Bu. Yang repot kalau ke masjidnya
udah kagak pakai celana lagi, nih repot. Kagak usah ada menghina-hina. Dia mau begini kelompoknya, dia mau begini kelompok, nggak usah syatam. Itu tidak akan menghadirkan suasana syurgawi. Ya. Kemudian yang terakhir, ya ada 6, kita cukupkan 4 saja. Yang keempat adalah la yusma'u fiha halifun yahlifu bikadzib. Tidak ada kalimat sumpah serapah, tidak ada kalimat sumpah untuk melindungi kebohongan. Demi Allah, mama nggak tahu, padahal tahu. Demi Allah, nak, ayah ini, padahal demi Allahnya sumpah dalam kerangka kadzib, dusta. Ya, tanda petik ya, bukan berarti sebenarnya. Tanda petik, mendingan bohong tanpa demi Allah daripada bohong pakai demi Allah. Walaupun sama-sama nggak benar, maka saya bilang tanda petik tadi. Tapi kalau sudah bohong pakai demi Allah lagi, ini jatuhnya adalah sumpah palsu. La taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Jangan jadikan nama Allah dalam sumpah kalian sebagai tameng dari perbuatan dosa kalian. Sudah jelas-jelas CCTV-nya, sudah jelas-jelas ada saksinya, sudah jelas-jelas ada buktinya, masih ngomong demi Allah bukan saya Pak, demi Allah. Nah, itu dia. Ini namanya al-halfu bil kadzib. Ya, bersumpah untuk melindungi kebohongan. Rumah tangga kalau pengen ada syurgawinya, jangan begitu. Di masjid sama, di lingkungan sama. Bahkan dalam konteks negara, kalau kita lihat negara Indonesia, kalau ingin suasana syurgawi ada di kita, maka jangan sampai ada yang sudah bersumpah pakai Al-Quran demi Allah, itu kemudian untuk menutup semua dosa-dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar semata-mata datang dari Allah, yang salah keliru mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga butuh kebahagiaan, badan pun butuh kesehatan. Dengan Daymilk, keluarga Anda sehat dan terus bahagia. Siap beraktivitas.